Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen's of Rise, Husband is Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Sayuan yang tidak mau melarikan diri karena Sayuan ingin menghancurkan tulangnya Yuanba. Yuanba tertawa ketika mendengar Sayuan yang ingin menghancurkan tulangnya. Yuanba langsung melancarkan serangannya. Sayuan dan Shiroyan tidak mampu menahannya hingga mereka berdua terpental. Orang tua sialan ini benar-benar menyebalkan, tidak bisa dibunuh sama sekali, ucap Sayuan. Tiba-tiba, Dongfan dan Tianji datang. Dongfan mengatakan, apakah kau pikir kau menyelinap masuk dan tidak terdeteksi? Kau tahu betapa senangnya aku ketika aku tahu kau menyelinap ke area khusus ini. Aku masih berpikir tentang bagaimana membodohimu agar datang ke sini. Kau telah menjebak diri sendiri. Sayuan menanyakan, kau sudah tahu? Tianji mengatakan, menggairahkan, kau dan Shiroyan dimasukkan ke dalam tungku perang untuk disempurnakan bersama. Manfaatnya akan lebih mencengangkan. Langsung berlipat ganda. Terimalah nasibmu. Perlawananmu tidak ada arti. Yuanba berkata, dua boneka kecil di dunia khusus ini. Kamu tidak bisa menjadi lawan lelaki tua ini. Perjuangan tidak ada gunanya. Nasib sudah ditakdirkan. Seperti kita, kultivator fisik tanduk pada aturan hukum dunia. Sepanjang hidup, hanyalah seorang kuli, pria sembrono dan biadab tanpa otak. Shiroyan mengeluarkan sebuah kain, dan kain tersebut digunakan untuk menutupi luka di tangannya. Kau percaya takdir, tapi aku tidak percaya. Ingin melemparku ke tungku itu. Bunuh aku dan katakan lagi, ucap Shiroyan. Di gerbang perbatasan, Jenderal Zhong menyuruh para prajurit untuk mengikuti dirinya untuk membantu Shiroyan. Jenderal Zhong menyuruh para prajurit untuk maju dan membunuh semua musuh. Jenderal Zhong dan para prajurit langsung pergi menuju medan pertempuran. Shiroyan melihat Jenderal Zhong dan para prajurit yang sedang menuju ke arahnya. Jenderal Zhong mengatakan, Yang Mulia, mungkin ini pertempuran terakhir. Arahkan kami untuk menyerang, karena kita semua akan mati. Mari berdiri dan mati bersama. Benar, bahkan jika mati, aku harus membawa salah satu dari mereka untuk mati bersama, ucap Shiroyan. Sayuan mengatakan, bahkan tulang, Kaisar harus hancurkan dan menelannya. Sayang sekali, aku belum belajar darimu bagaimana menjadi seorang kaisar yang baik. Apalagi aku belum sempat mengucapkan selamat tinggal kepada kakak Gyo. Dalam arti tertentu, ini juga merupakan hal yang baik. Setidaknya dia selamat, ucap Shiroyan. Shiroyan dan Sayuan langsung bersiap untuk bertarung. Sungguh kesan diri yang menjijikan dan sia-sia. Pada akhirnya mati, ucap Dongfan. Tianji menyuruh Yuanba untuk terus melanjutkan tugasnya. Dan menyuruh Yuanba untuk berhati-hati agar Shiroyan dan Sayuan tidak mati. Jika mereka berdua mati, maka memurnikan mereka berdua akan sangat sulit. Yuanba menyuruh para kate untuk bersiap mengambil tindakan. Tiba-tiba ada seseorang yang membawa pesan dan mengatakan, Master Sekte, orang-orang di pihak tetua ketujuh pada mati dengan cepat. Seseorang membobol pintu masuk. Para penjaga pintu semuanya mati, dan Panatua ketujuh juga mati. Yuanba tidak percaya dengan laporan tersebut, dan langsung merebut suratnya. Setelah melihatnya, Yuanba tidak percaya bahwa mereka semua telah mati. Apalagi ada 3 tetua yang berada di sana. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dari langit. Orang tersebut memancarkan aura yang begitu besar.
dan ternyata orang tersebut adalah Kyotian yang sedang menyamar. Kyotian berkata, "Ayo katakanlah, wahai barisan para penjahat, tanyakan dengan keras dan putus asa siapa aku." Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Kyotian. Kyotian kaget dan heran. Kenapa ada seorang yang masih mengenal Kyotian? Padahal Kyotian sudah berpenampilan seperti itu. Dan ternyata seorang yang memanggil Kyotian adalah Ziroyen. Ziroyen lega karena dirinya masih bisa melihat Kyotian lagi. Kyotian melihat ke arah Yang Ming, Linger, dan Liu Yan berada. Mereka bertiga langsung mengatakan jika bukan mereka yang melakukannya. Kyotian menganggap jika Ziroyen asal menebak dan itu adalah sebuah kebetulan. Kyotian akan mengubah suara dan cara bicaranya. Dan Kyotian yakin jika mereka tidak akan bisa mengenali dirinya. Kyotian berkata, "Yama ini tidak mengerti apa yang kalian bicarakan." Para rakyat dan prajurit yang melihatnya tahu jika itu adalah Kyotian. Dan mereka semua memanggil Kyotian dengan sebutan Dewa Perfect Surprise. Ziroyen dan Sayuan yang mendengarnya langsung tertawa. Linger dan Liu Yan pun ikut-ikutan tertawa. Kyotian bingung, kenapa Ziroyen dan Sayuan masih bisa mengenali Kyotian. Dan kenapa mereka berdua ikut-ikutan tertawa. Kyotian heran, apakah mereka para rakyat dan prajurit memiliki mata yang sangat tajam. Dan kenapa juga mereka memanggil Kyotian dengan julukan seperti itu, dengan nada yang memalukan. Kyotian melepas topengnya dan langsung membuangnya. Kyotian menyapa para rakyat dan prajurit, dan mereka semua menyoraki Kyotian dengan julukan Dewa Perfect Surprise. Linger menanyakan, "Kakak Liu, menurutmu bagaimana para rakyat bisa mengenali pangeran?" Liu Yan menjawab, "Itu karena gelar pangeran Gyo. Kata perfect itu bukan diproklamirkan sendiri ataupun pujian dari orang lain, tapi pikiran orang-orang dari hati mereka terdalam. Orang-orang juga mencintai tindakan baik yang dilakukan pangeran dari lubuk hati mereka. Jadi mereka bisa langsung mengenalinya. Ini bukannya penyamaran pangeran itu sepenuhnya gagal, tapi cahaya tadi terlalu menyilaukan. Dan bahkan orang yang bersembunyi akan langsung kelihatan." Linger melihat ke arah para rakyat dan prajurit. Linger ikut-ikutan memanggil Kyotian dengan julukan Dewa Perfect Surprise. "Lupakan, siapa suruh ini adalah tempat yang ingin ku jaga. Di sini ada orang yang ingin ku lindungi, dan aku di sini. Tidak ada yang bisa membuli mereka," ucap Kyotian. Tianji berpikir, apakah ini sampah yang dipanggil oleh Ziroyen dari dunia kultivasi tubuh? Tianji mengira bahwa kultivasi fisik Kyotian tidak lebih buruk dari sekte Tyrant Body, karena Kyotian bisa menangani susunan jimat ruang. Dongfan mengatakan, mungkin ada kesalahan, tapi dia hanya satu orang, dan tidak mungkin membuat perbedaan. Yuanbe, jangan katakan kau tidak bisa mengatasinya. Yuanbe menjawab, seperti orang tua ini. Dia menembus batas dan bisa mendapatkan keberadaan nama Body Sain. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Kyotian menyuruh Linger untuk datang kepadanya. Kyotian mencubit pipi Linger. Linger mengatakan bahwa Ziroyen sudah mengetahuinya sejak lama. Jadi Kyotian tidak bisa menyalahkan Linger. Kyotian pun tidak menyalahkan Linger dan menyuruh Linger untuk memikirkan tentang apa yang terjadi baru-baru ini dan memberitahunya kepada Kyotian. Huang Cai membaca informasi dari Linger dan setelah selesai, Kyotian kaget dengan informasi tersebut. "Kyotian, Pangeran Dayan, dari dunia kultivasi tubuh mana kau berasal?" ucap seseorang. Kyotian langsung melihat ke arah sumber suara. Dan ternyata adalah Yuanbe, Dongfan, Tianji, dan para murid dan para bawahannya yang tiba-tiba datang ke tempat Kyotian berada. Dongfan berkata, "Apakah kamu malu? Masuk akal.
Aku rasa kau sudah tahu tentang garis keturunan Ziroyen. Kau tahu garis keturunannya yang mulia. Dan kau merasa bahwa kau sebenarnya tidak layak. Kau adalah kultivator fisik tanpa masa depan. Ziroyen emosi dan menyuruh Dongfan untuk diam. Sayuan juga emosi ketika Qiotian dihina. Hahaha, kalian cukup tidak sabar. Karena kamu sangat marah, datang dan bunuh aku, ucap Dongfan. Tianji mengatakan mereka tidak bisa. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkanmu dan aku melakukannya. Di tempat seperti ini, bertarung dengan seorang kultivator fisik yang memiliki nama Body Sain dan ratusan kultivator fisik yang berada di alam Sain. Bahkan Pangeran Kyo yang kuat pasti akan mati. Lalu mari kita tebak berapa lama kultivator fisik alam Sain dari sekte Tyrant Body yang akan mati sebelum dia meninggal. Tianji bertaruh 10, sedangkan Dongfan 5. Yuanba langsung menyuruh para muridnya untuk menyerang Qiotian. Ziroyen menyuruh Qiotian untuk mundur karena Qiotian baru saja kembali dan menerobos pintu masuk untuk membunuh para tetua dari sekte Tyrant Body. Ziroyen khawatir jika Qiotian tidak bisa menghentikannya. Sayuan juga menyuruh Qiotian untuk istirahat dan membantu mereka setelah Qiotian pulih. Yuanba langsung memukul ke arah Qiotian berada. Dan Qiotian menghindarinya dengan membawa Ziroyen dan Sayuan. Ziroyen dan Sayuan malu ketika mereka diselamatkan dan dipeluk oleh Qiotian. Qiotian mengatakan, ini jelas waktu minum teh sore. Saatnya kalian istirahat. Qiotian mengantar mereka berdua kembali ke benteng dan menyuruh Linger dan Liu Yan untuk merawatnya. Qiotian menanyakan kepada Yu'er apakah Yu'er siap. Yu'er menyuruh Qiotian untuk tidak khawatir karena semuanya sudah siap. Wang Cai tanya Qiotian. Wang Cai menjawab, Master yang terhormat, semuanya sudah siap sesuai dengan kebutuhan Anda. Qiotian langsung mengaktifkan efek khusus. Efek khusus tersebut langsung menyelimuti seluruh tubuh Qiotian. Qiotian mengepalkan tangannya. Qiotian menggunakan teknik penduduk bumi super dan mengumpulkan kekuatannya untuk segera menyerang. Dan Qiotian langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung memukul Yuanba hingga Yuanba terpental sangat jauh. Qiotian berpura-pura terengah-engah supaya terlihat tidak malas. Ziroyen khawatir dan mengira jika Qiotian menghabiskan terlalu banyak tenaga. Karena Qiotian langsung memainkan kartu andalannya. Ziroyen berpikir jika setelah beberapa saat dirinya dan Sayuan harus melindungi Qiotian. Qiotian menanyakan kepada Wang Cai, apa yang kamu lakukan Wang Cai? Untungnya aku tidak mendengarkan saranmu untuk menyesuaikan daya ke 0,3 dari 10.000. 0,3 dari 10.000 ini menerbangkannya ke udara. Bukankah jika 0,5 akan membunuhnya? Wang Cai menjawab, maaf Master, berkah Yu'er atas efek spesialmu telah menyebabkan sedikit peningkatan, tapi aku gagal mendeteksinya. Dongfan dan Tianji bingung apa itu penduduk bumi super, karena mereka belum pernah mendengar tuan itu menyebutnya. Dongfan menyuruh Tianji untuk berhati-hati terhadap Qiotian. Tianji mengira bahwa Qiotian telah menggunakan metode rahasia khusus untuk meledakkan kekuatan tempur di luar kultivasi fisik. Yuanba tidak menyangka bahwa dirinya bisa melihat seorang kultivasi fisik yang begitu kuat. Yuanba juga mengira bahwa Qiotian menggunakan sebuah metode rahasia khusus dan memberi efek samping yang sangat menyakitkan. Para KT mengelilingi Qiotian. Qiotian berkata, untuk rakyat Yan Agung, untuk rakyat Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji yang tidak bersalah, untuk melindungi dua permaisuriku yang mulia. Bahkan jika aku membakar hidupku dan mencoba yang terbaik, aku harus melakukannya. Qiotian langsung menyerang KT.
Kyotian menggunakan jarinya untuk menekan dadanya. Dan seketika KT tersebut langsung memuntahkan darah hingga KT mati. Tianji dan Dongfan kaget dengan apa yang baru saja Kyotian lakukan. Mereka berdua bingung. Bagaimana bisa serangan ringan seperti itu dapat membunuh satu orang dalam sekejap. Yuanba kaget ketika melihat Kyotian membunuh satu persatu muridnya. Yuanba meminta kepada Kyotian untuk berkelahi dengannya dan menyuruh Kyotian untuk jangan membunuh muridnya. Dongfan melihat Yuanba yang sedang berusaha untuk menyelamatkan muridnya dari Kyotian. Yuanba yang melihat satu persatu muridnya dibunuh oleh Kyotian. Yuanba terus meminta kepada Kyotian untuk berhenti. Salah satu KT menyerang Kyotian dengan pedang. Kyotian pun menahannya dengan sangat mudah. Kyotian memotong tangan KT dan Kyotian memegang mulutnya dan mengatakan, "Jangan berteriak. Aku mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Bukankah itu berarti aku berbohong dan menipu orang jika kau berteriak?" Yuanba melihat muridnya yang sudah terbunuh oleh Kyotian. Kyotian melihat ke belakang dan Kyotian langsung menendang KT yang diam-diam ingin menyerangnya. Dan Kyotian langsung memegang mulut KT. Yuanba melihat bagaimana Kyotian membunuh muridnya tepat di hadapannya. Yuanba emosi dan menanyakan, "Kyotian, apakah kau membakar dirimu sendiri dan tidak menginginkan hidupmu lagi hanya untuk melecehkan murid sekte Tairen Bodiku?" Kyotian menjawab, "Istriku, yang satu melukai tangannya, yang lain melukai kakinya. Aku hanya membiarkan mereka menderita rasa sakit yang sama. Tidak terlalu berlebihan bukan? Dan aku memberi mereka kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Sayangnya, mereka tidak mau bertobat." "Kau bahkan tidak bertanya, bagaimana kau tahu jika mereka tidak mau bertobat?" tanya Yuanba. "Apakah masih perlu bertanya?" ucap Kyotian. Yuanba langsung emosi. Yuanba membesarkan tubuhnya dan mengatakan, "Bahkan jika lelaki tua ini putus asa, aku juga ingin kau dimakamkan bersama murid-murid lelaki tua ini." Yuanba langsung menyerang Kyotian, tapi Kyotian dengan sangat mudahnya menghindarinya. Dongfan dan Tianji sedang melihat pertempuran mereka berdua. Teknik terlarang Kyotian tampaknya lebih kuat dari yang kita duga. Sekte Tairen Body hampir musnah, ucap pikiran Dongfan. Tianji mengatakan jika mereka harus mencari kesempatan untuk membereskan Kyotian, karena rencananya tidak boleh gagal. Dongfan menyalahkan Li Aotian yang tidak bisa membunuh Kyotian. Di sisi lain, Sayuan sedang melihat Kyotian yang sedang bertarung. Dan Sayuan tidak menduga bahwa kekuatan tempur Kyotian lebih kuat dari yang Sayuan kira. Sayuan bertanya-tanya mengenai berapa harga yang harus Kyotian bayar karena menggunakan teknik tersebut. Sayuan mengatakan, "Roti kuku Zi, apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Saatnya kita bertindak. Sebagai seorang permaisuri, tidak ada alasan untuk membiarkan suaminya mengambil tindakan." "Apakah kamu bodoh? Duduklah cepat," ucap Ziroyen. Sayuan berkata, "Seharusnya tidak. Ramuan yang diam-diam diberikan kepada kita oleh kakak Kyo barusan sangat efektif. Kamu." Ziroyen menanyakan, "Apa kamu tidak membaca pesannya?" "Apa isi pesannya?" tanya Sayuan. Ziroyen menjawab, "Baru saja suami Kyo memeluk pinggang kita dan memberi kita obat mujarab. Bukankah dia juga memberikan tanda komunikasi batu giok? Lihatlah apa yang dia tinggalkan di dalamnya." "Bukankah itu hadiah cinta?" tanya Sayuan. Ziroyen emosi dengan Sayuan dan menyuruh Sayuan untuk mengembalikan dadanya ke otaknya. Sayuan mengambil batu giok dan melihat isi pesan yang berada di dalam batu giok tersebut.
Inti dari pesan tersebut adalah menyuruh mereka yang menerima batu giok untuk berakting mengikuti susunan naskah. Sayuan berpikir, bukankah itu hanya berakting? Aku yakin aku bisa berperan sebagai pasien yang sakit parah dengan baik. Sayuan langsung berpura-pura sakit hingga Sayuan memuntahkan darah. Sayuan terjatuh. Lauer menangkap Sayuan dan menyuruh Sayuan untuk berakting sedikit lebih baik. Lauer menyuruh Sayuan untuk melihat Yang Ming yang sedang berakting. Sayuan kaget setelah melihat akting Yang Ming. Sayuan berpikir, melihat dia berakting, adegan di mana Kakak Kyo membakar hidupnya untuk menyelamatkan orang biasa. Bagaimana bisa lebih baik dariku dengan naskah? Kakak Kyo tidak mungkin memberinya naskah kan? Aku bahkan tidak melihat Kakak Kyo menghubunginya, ucap Sayuan yang bingung. Di sisi lain, di saat Yang Ming sedang berakting, Yang Ming berpikir, gaya bertarung yang akrab ini, keterampilan akting yang akrab ini, pangeran pasti merencanakan sesuatu. Berakting lebih baik, kalian berdua. Jangan kecewakan kemampuan akting pangeran. Cepatlah bertindak. Aku harus kembali lebih awal dan memasak makanan lezat untuk pangeran. Di sisi lain, Gyodan sengaja menerima serangan dari Yuanbe. Serangan tersebut menciptakan sebuah ledakan. Yuanbe terluka parah dan Gyodan berpura-pura terluka hingga topeng Gyodan rusak. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.